Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau menyampaikan pemahaman saya tentang bagaimana cara ibadah kurban, atau barangkali bisa menjadi panduan bagaimana atau tata cara berkurban. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita semua tahu bahwa ibadah kurban itu salah satu ibadah yang sangat mulia. Ini satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka saya pada kesempatan kali ini mengajak kepada kita semua untuk menunaikan ibadah kurban. Apa itu kurban? Nah, ini mungkin kita mulai dari definisinya dulu supaya kita paham secara utuh mengenai bagaimana ibadah kurban. Yang pertama, ibadah kurban itu adalah ibadah berupa menyembelih hewan tertentu. Hewan tertentu tentunya yang dimaksud adalah hewan yang halal. Tapi juga tidak semua hewan. Makanya tadi dikatakan menyembelih hewan tertentu. Apa saja? Yang pertama, yang umum di Indonesia itu adalah kambing atau domba, termasuk juga sapi, kemudian ada kerbau. Kalau di Arab barangkali, atau kalau di Timur Tengah barangkali, karena ada unta, maka unta termasuk juga hewan yang bisa dikurbankan. Nah, jadi saya ulangi lagi, ibadah kurban itu adalah ibadah berupa menyembelih kurban tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarruban ilallah, dengan waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu setelah masuk waktu sholat Idul Adha dan sudah melewati kadar waktu untuk atau kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah sampai dengan berakhirnya hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Itu ketentuan atau definisi dari ibadah kurban. Jadi kurban di sini dilakukan, atau penyembelihan itu dilakukan mungkin lebih praktisnya adalah setelah mengerjakan sholat Idul Adha. Kemudian terakhirnya kapan? Terakhirnya itu yaitu berakhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu ya tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti pada tanggal 13 Dzulhijjah kira-kira memasuki sholat maghrib atau memasuki waktu maghrib, itulah berakhirnya ibadah kurban
atau penyembelihan untuk ibadah kurban. Nah, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surat Al-Kautsar, ibadah kurban ini merupakan perintah Allah yang dikehendaki atau yang dimaksudkan di dalam surat Al-Kautsar itu, yaitu yang dimaksud dengan An-Nahr. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini jelas perintah berkaitan dengan ibadah kurban. Selain di dalam Al-Quran, juga bisa kita jumpai di beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, ma amila bnu adama yauman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa aghlafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fadibu biha nafsan. Tidak ada amal manusia di hari kurban yang lebih dicintai Allah melebihi ibadah lain berupa mengalirkan darah. Yang dimaksud mengalirkan darah di sini yaitu hewan kurban. Inna halatati yaumal qiyamati biquruniha wa aghlafiha. Dan sesungguhnya hewan kurban nanti di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya dan telapak-telapak kakinya, lalu semuanya menjadi ditempatkan di timbangan kebaikannya. Nah, kemudian wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fadibu biha nafsan. Darah yang mengalir dari hewan kurban sebelum jatuh di tanah sesungguhnya jatuh lebih dahulu di tempat yang mulia di sisi Allah. Fadibu biha nafsan, maka lapangkanlah hati kalian dalam berkurban. Ya, ini saya kira perintah fadibu biha nafsan di sini penekanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mau berkurban, agar kita mau menyembelih hewan kurban. Itu saya kira perintah ibadah kurban, baik yang kita lihat atau baik yang kita jumpai di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan jenis hewan, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa jenis hewan yang sah untuk dijadikan kurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kerbau, kambing. Kambing di sini yang dimaksud adalah yang berbulu tipis. Kemudian selain kambing juga ada domba. Jadi dalam hal ini dibedakan antara kambing dengan domba. Kalau domba sering disebutkan dengan kambing yang berbulu tebal. Nah, ini jenis-jenis hewan yang disepakati oleh para ulama. Kemudian menurut jenisnya, hewan yang lebih utama dijadikan korban itu secara urut adalah unta, baru kemudian sapi atau kerbau, dan yang ketiga domba, baru yang terakhir kambing. Itulah urutan-urutan keutamaan dari hewan kurban. Jadi kalau memang ada, ya diutamakan adalah unta. Tapi kalau unta misalnya kayak di Indonesia ini kan tidak mungkin ada unta, maka ya yang diutamakan adalah kurban sapi atau kerbau. Setelah itu
baru di bawahnya itu domba, dan yang terakhir adalah kambing. Kalau kita pahami keutamaan tersebut itu karena mempertimbangkan fisik. Artinya fisik di sini unta itu lebih besar dibanding sapi, dan kemudian seekor sapi itu lebih utama dibanding satu ekor kambing. Karena satu ekor sapi itu setara dengan 7 ekor kambing. Itu saya kira keutamaannya itu lebih mempertimbangkan faktor fisik. Karena kalau yang disembelih atau yang dikorbankan lebih besar, tentu kemanfaatan untuk masyarakat juga lebih besar. Yang berikutnya, setelah kita tahu hewan-hewan yang dikorbankan, ada ketentuan atau ada syarat-syarat hewan kurban. Ini juga harus dipahami, karena tidak semua hewan yang tadi saya sebutkan itu juga memenuhi syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Nah, inilah yang perlu dipahami oleh kita semua. Jadi hewan-hewan kurban sebagaimana saya jelaskan tadi itu harus memenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah syarat umur. Syarat umur atau tanggal gigi depan. Ini syarat pertama. Syarat umur atau tanggal gigi depan. Jenis hewan yang syaratnya ditentukan umur adalah yang pertama unta. Unta ini harus sudah berumur genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Jadi tidak walaupun kelihatan besar, tapi kalau umurnya ternyata masih di bawah 5 tahun atau masih jalan 5 tahun, itu belum memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat adalah unta yang sudah genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Saya membeli kan tidak tahu. Yang tahu itu adalah penjual atau orang yang memiliki unta atau memiliki hewannya. Nah, kalau ini pertama tentu kita harus memastikan betul bahwa hewan yang kita beli untuk dikurbankan, misalnya sapi, misalnya atau unta, itu betul-betul sudah memenuhi syarat, yaitu kalau pertama unta itu berumur genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Itu yang pertama, unta. Kemudian yang kedua itu sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau di sini yang memenuhi syarat atau yang sudah bisa dikurbankan adalah sapi dan kerbau yang sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Ini saya kira yang umum di Indonesia, karena memang sapi dan kerbau ini hewan yang ada di Indonesia. Kalau unta ini kan tidak ada di Indonesia. Saya ingin menegaskan, kalau membeli hewan yang dikurbankan, terutama misalnya mau kurban sapi atau kerbau, ini dipastikan sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga, atau kira-kira kalau disederhanakan ya, yang sudah berumur lebih dari 2 tahun. Itu yang kedua, sapi. Kemudian yang ketiga, kambing. Kambing ini dibedakan, kambing yang berbulu tipis dan kambing yang berbulu tebal. Nah, kambing yang di sini yang dimaksud adalah yang berbulu tipis. Nah, kalau kambing yang berbulu tipis ini harus sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Ini kalau kambing. Kemudian yang keempat, domba atau kambing yang berbulu
tebal. Kalau domba ini harus sudah berumur genap 1 tahun dan memasuki tahun kedua, atau belum genap berumur 1 tahun namun sudah lebih 6 bulan dan sudah tanggal gigi depannya, atau dalam istilah Jawa itu poel, sudah poel gitu ya. Nah, itu ketentuan atau syarat hewan kurban dari sisi umur atau tanggal gigi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, hewan-hewan tadi itu tidak sakit atau tidak mempunyai cacat yang mengurangi atau merusak dagingnya. Sakit apa saja misalnya? Yang pertama, itu tidak pincang. Kemudian termasuk baik dalam hal ini pincang yang disebabkan karena penyakit PMK. Penyakit PMK itu penyakit mulut dan kuku. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak buta. Buta dalam hal ini baik buta salah satu mata ataupun buta keduanya. Jadi hewan yang buta ini tidak bisa dikurbankan atau tidak memenuhi syarat menjadi hewan kurban. Kemudian yang ketiga, itu terlalu kurus. Yang kedua itu terlalu kurus. Hewan kalau terlalu kurus ini menyebabkan sumsum dagingnya mengering. Itulah mengapa tidak boleh atau tidak memenuhi syarat, bukan tidak boleh, tidak memenuhi syarat hewan kurban. Yang keempat itu kudisan. Kudisan terutama dalam hal ini yang disepakati oleh para ulama itu yang tampak jelas, penyakit kudis yang tampak jelas. Dan yang kelima itu kalau telinganya putus. Yang keenam juga selain telinganya putus itu ekornya putus, baik putus sebagian maupun keseluruhan. Namun jika tidak punya ekor sejak lahir, tidak ada ekornya sejak lahir, ini sah menjadi hewan kurban. Itu. Kemudian yang ke-7 itu tidak gila. Ini 7 persyaratan penyakit 7 persyaratan hewan kurban, yaitu tidak boleh memiliki pertama tidak boleh pincang, kemudian tidak boleh buta, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh kudisan, terutama kudisan yang tampak jelas, kemudian tidak boleh hewan yang telinganya putus, kemudian tidak boleh hewan yang ekornya putus baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali hewan itu tidak punya ekor sejak lahir. Kemudian yang ke-7, hewan itu tidak gila. Itulah syarat hewan kurban. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cacat-cacat yang tidak mempengaruhi berkurangnya daging itu dapat digunakan untuk berkurban. Kalau tadi pada persyaratan itu kan cacat tapi yang mengurangi atau merusak daging. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai cacat tapi yang tidak mempengaruhi berkurangnya daging. Karena kalau cacat-cacat yang tidak mempengaruhi berkurangnya daging ini dapat digunakan untuk berkurban. Apa saja itu? Yang pertama, ya sekedar lemah penglihatan. Yang kedua, ada capkai atau cos dengan besi panas. Jadi biasanya kalau peternakan, terutama yang terjadi pada sapi atau hewan-hewan yang besar, itu ada capkainya atau cosnya. Itu yang seperti stempel gitu, seperti stempel yang dicoskan ke hewan ternak, itu sebagai tanda sebetulnya. Kemudian yang ketiga, cacat yang diperbolehkan untuk berkurban itu rabun malam. Jadi hewan
kalau malam itu tidak bisa melihat, tapi kalau siang bisa melihat, itu tidak masalah. Kemudian yang keempat, telinganya robek. Tapi robeknya ini tidak sampai terputus. Jika terputus, walaupun hanya sebagian atau bahkan tidak mempunyai telinga, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Gambarannya bagaimana? Ini saya gambarkan ya, tidak robek. Ini kan ada kalanya misalnya, ini untuk memudahkan pembahasan, misalnya ini adalah kuping yang telinga yang normal. Nah, kalau yang tadi robek tapi tidak sampai putus, misalnya ada robekan robekan di sini, misalnya di sini robek, di sini robek. Nah, ini tidak apa-apa. Tapi kalau robeknya itu sampai putus, misalnya sampai kemudian menjadi seperti ini gitu. Nah, tadinya begini tapi menjadi seperti ini. Nah, itu namanya robek yang sampai terputus, atau bahkan sampai tidak memiliki telinga. Nah, ini tidak sah. Yang seperti ini tadi itu tidak sah menjadi hewan kurban, atau tidak memenuhi syarat menjadi hewan kurban. Kemudian yang kelima, tidak memiliki kantong susu, pantat, atau ekor sejak lahir. Jadi kalau hewan pembawaan, yang misalnya tadi tidak memiliki kantong susu, tidak ada pantatnya atau ekor, tapi ini sejak lahir, itu juga tidak apa-apa. Kemudian yang keenam, dikebiri atau otot kedua pelirnya itu memar. Ini juga masih diperbolehkan untuk digunakan sebagai hewan kurban. Yang ketujuh, tidak memiliki tanduk atau tanduknya pecah yang tidak sampai menyebabkan rusak atau berkurangnya daging. Ini juga masih diperbolehkan. Ya, itulah persyaratan-persyaratan dan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan boleh memenuhi syarat atau tidaknya hewan kurban. Sampai di sini dulu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Saya nanti pembahasan akan saya lanjutkan pada bab atau penjelasan mengenai waktu penyembelihan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya, ada kekurangan, silahkan bisa disampaikan melalui kolom komentar, atau kalau ada kekurangan, saya berharap sekali dilengkapi oleh orang yang lebih tahu daripada saya, dan sampaikan melalui kolom komentar, atau bahkan bisa nanti disampaikan materi-materinya melalui email, dan kami akan menyampaikannya. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.